Untuk membahas eskalasi konflik di Timur Tengah, kita sudah terhubung dengan Teguh Reza Shah, dosen hubungan internasional FISIP Universitas Pajajaran. Selamat malam Pak Reza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Salam dari Bandung. Salam Pak Reza. Pak Reza, yang dikhawatirkan oleh masyarakat global adalah kemungkinan konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel ini meluas menjadi perang di kawasan Timur Tengah. Menurut Anda, analisis Anda, faktor apa yang paling menentukan eskalasi ini? Pertama, kalau saya merujuk kepada kawan-kawan saya di Iran, mereka mengatakan sebenarnya Amerika Serikat dan Israel itu sudah kalah. Karena mereka berdua ini menargetkan perang itu 3 hari. Dan sekarang perang itu sudah 1 minggu. Berarti Amerika Serikat dan Israel memiliki masalah dengan perencanaan. Kemudian juga mereka ternyata pertahanannya mulai koyak, di mana Iran itu sudah mulai menggunakan peluru-peluru kendali jarak menengah untuk sampai ke Israel. Ada memang kecenderungan ini perang meluas. Kita misalnya antara lain melihat banyaknya bandara yang sudah ditutup kan. Saya perhatikan bandara-bandara itu Abu Dhabi sudah ditutup, Ben Gurion di Israel ditutup, di Bahrain ditutup, di Qatar ditutup, Bandara Internasional Hamad, di Kuwait juga ditutup. Itu artinya negaranya sudah siap untuk bersikap lebih tegas ini, bersikap lebih tegasnya terhadap Amerika Serikat atau kepada atau kepada Iran. Tapi ini semua masih belum, saya belum memiliki informasi yang akurat soal itu ya. Tapi yang jelas juga adalah Iran ini sudah merasa di atas angin karena semua skenario yang dirancang oleh Amerika Serikat itu meleset. Misalnya penghancuran dari dalam meleset. Jadi tampaknya Iran sudah yakin sekarang bahwa kalau dalam hal dia terpaksa berhadapan dengan negara-negara sekitarnya, dia siap melakukan itu. Juga saya perhatikan Inggris juga sikapnya belum jelas, Spanyol juga belum jelas. Mereka komplain terhadap Amerika, mengeluh terhadap atas sepak terjang Amerika. Tapi ketegasannya sendiri belum ada. Walaupun Inggris sebenarnya merupakan anggota NATO, jadi kita masih berhadapan dengan situasi yang simpang siur. Oke, mungkin saja skenario perang itu meluas, ya, apalagi karena Iran sudah menutup Selat Hormuz tersebut. Cuman yang saya belum lihat adalah belum adanya komitmen dari negara-negara Timur Tengah. Mereka masih bingung. Mereka apakah ingin melihat Iran yang menguat, tapi resikonya adalah kalau kampanye Amerika Serikat itu pertarungan Sunni Syiah akan berjalan, atau mereka ingin melihat Iran lemah dengan resiko Israel Raya akan semakin cepat. Jadi sementara skenario-nya masih wait and see. Masih kita masih nunggu karena belum ada Oke. belum ada komitmen dari negara-negara tersebut untuk pegang Iran atau pegang Amerika Serikat. Tapi dari sisi Amerika Serikat sendiri, Donald Trump mengatakan siap berperang hingga 4 pekan lebih. Ini bagaimana? Saya teringat ya, tentara Amerika Serikat itu militansinya itu tidak seperti Iran. Ini sudah terbukti di perang di Vietnam di masa lalu, sudah terbukti juga di perang di Afghanistan. Mungkin dalam perang menggunakan teknologi tinggi, mungkin mereka berpikir menang ya. Tapi kalau begitu nanti masuk ke dalam perang darat, ini Iran sudah buktikan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat itu sudah diserang. Dan ribuan personilnya yang jumlahnya 40.000 itu sudah terpencar-pencar. Sebagian sudah ke wilayah yang lebih aman, dan sebagian lagi hanya menjaga pos. Kalaupun itu terjadi, tentunya tidak sulit bagi Iran untuk melakukan perang darat karena mereka sudah benar-benar menguasai lokasi, misalnya lokasi bawah tanah. Dan saya perhatikan mereka banyak belajar dari pengalaman kita perang gerilya. Mereka belajar dari bukunya bukunya Bapak Nasution, dan juga mereka belajar dari pengalaman Vietnam. Jadi ini yang ditunggu oleh Iran sebenarnya, perang asimetris di mana nanti darat itu benar-benar Iran yang menguasai wilayah akan mengungguli Amerika Serikat. Ya kan kalau perang darat ini belum terjadi, perangnya masih jarak jauh, Amerika Serikat mengandalkan proksi-proksinya di Arab Teluk. Lalu Anda melihatnya apakah ini akan merugikan Amerika Serikat jika perang jarak jauh ini terlalu lama, terkait dengan biaya perangkah atau seperti apa? Strategi yang Iran miliki itu memang hebat ya. Dia mengandalkan peluru kendali balistik ya. Itu ada yang jarak pendek, misalnya jarak pendek itu sekitar 200 kilo,
kemudian jarak menengah itu 750 sampai 1000 kilo, jarak jauh itu sampai 3.500 kilo. 3.500 kilo ini yang akan menyasar menyasar Israel. Dan peluru kendali Iran itu memang sudah terarah bahkan sebelum terjadinya perang darat. Iran itu sudah menyasar wilayah-wilayah mana yang dianggap itu membahayakan. Misalnya dia tahu di Kuwait itu masih ada instalasi yang siap dengan perang laut. Kemudian dia juga sudah melihat bahwa ada destroyer yang berada di sekitar Kuwait misalnya. Dan juga dia sudah melihat bahwa kapal-kapal perang Amerika Serikat itu walaupun bukan lagi levelnya adalah kapal induk, tapi sudah mulai berkeliaran juga di sekitar Kuwait, di sekitar Syria, di sekitar Jordan, dan tentunya mereka itu sasarannya adalah ke Iran. Dan untuk itu Iran sudah siap dengan peluru kendali yang sudah sangat terarah. Kalau saya bertemu dengan para pakar-pakar dari Iran, mereka mengatakan we will win. Mereka sangat percaya sekali we will win. Dan karena mereka yakin Amerika Serikat itu tidak berani melakukan serangan darat. Karena mungkin mereka akan menurunkan tank, mungkin mereka akan menurunkan perangkat-perangkat seperti peluru howitzer. Tapi Iran sudah siap dengan dukungan dari setahun lalu dari Cina dan Rusia, sehingga mereka sudah menyiapkan perangkat-perangkat anti tank yang tepat guna untuk wilayah gurun pasir. Jadi ini yang ditunggu-tunggu oleh Iran sebenarnya. Dan juga teknologi pemantauan Iran sudah banyak sekali yang melakukan modifikasi dari teknologi pemantauan yang dibuat oleh Rusia dan China. Jadi kalau saya berbicara dengan pakar-pakar dari Iran, mereka mengatakan teknologi mereka itu benar-benar asli sehingga sulit disabot oleh teknologi Barat. Eh, Terkait dengan penembakan kapal Iris Dena yang baru pulang latihan bersama di India, di perairan Sri Lanka, ini Anda melihatnya apa yang terjadi? Apakah ini Iran kecolongan kah atau seperti apa? Saya pikir Iran kecolongan ya, karena mereka berpikir wilayah di sekitar Asia Selatan itu aman. Tapi ini sebenarnya juga potensi bahwa perang ini bisa meluas ke wilayah Indo-Pasifik. Dan ini yang kita perlu hati-hati sekali, karena di wilayah Indo-Pasifik itu banyak sekali pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat, misalnya mulai dari Guam, dari New Zealand, dari Australia, dari Korea Selatan, di Jepang, kemudian sampai ke Taiwan. Ini sangat riskan sebenarnya kalau misalnya perang sampai meluas ke situ. Karena dalam hal terjadinya Amerika Serikat mengatakan serangan pada kami adalah serangan juga kepada mitra-mitra kami yang strategis di Indo-Pasifik. Kalau Trump berani memaksakan hal seperti ini, maka akan ada aliran besar-besaran dari wilayah-wilayah Indo-Pasifik ke Timur Tengah, dan otomatis mereka akan melewati alur laut Kepulauan Indonesia, Alki 1, Alki 2, dan Alki 3. Dan ini merupakan suatu masalah yang sangat besar bagi Indonesia di kemudian hari. Saya sangat berharap hal ini tidak terjadi. Ini juga terkait dengan isu yang ramai terkait dengan false flag, seperti serangan di pangkalan Inggris di Siprus, serangan ke Azerbaijan juga yang dituduh adalah dilakukan oleh militer Iran, namun klaim dari Iran sendiri tidak ada serangan ke arah sana. Ini Anda melihat apakah mungkin false flag ini adalah salah satu strategi perang, ataukah bagaimana Anda menganalisis ini? False flag ini adalah hal yang lazim ya, bahwa seolah-olah saya tidak bertanggung jawab atas yang terjadi, tapi yang pelakunya adalah lawan saya. Ini mungkin sekali. Dalam dunia intelijen, pembuatan bukti palsu itu sangat mudah. Kemudian juga perancangan skenario seolah-olah ada skenario yang berhasil dibocorkan itu juga mungkin. Cuman masalahnya dengan tingkat stres yang sangat tinggi ini, ternyata angkatan bersenjata di luar Iran, di luar Amerika, dan juga di luar Israel juga semakin peka begitu, karena mereka tidak mau terjebak dalam hal-hal yang merugikan mereka kelak. Karena itu mereka melakukan penelitian mendalam, dan dari situ mereka mengetahui bahwa pelakunya bukanlah yang dituduhkan oleh kalangan-kalangan Amerika Serikat maupun Israel tersebut. Dan tentunya Iran juga cukup bukti, karena dalam teknologi perang sekarang jalur-jalur satelit itu sudah bisa dipetakan. Dan inilah bantuan terhebat daripada Rusia dan China sejak 2 tahun terakhir. Dan untuk itu ya dalam hal diperlukan pertukaran bukti, saya pikir Iran sudah siap untuk itu.
Oke, Amerika mengatakan siap perang jangka panjang, namun Iran juga mengatakan tidak mau untuk berdialog lagi. Kalau konflik terus meningkat, negara atau aktor mana saja yang paling berpotensi ikut terlibat dan mengapa? Ini kami tunggu jawaban dari Anda. Selesai jeda. Saudara, kita masih bersama Breaking News Kompas TV, masih membahas eskalasi perang yang terjadi di Timur Tengah antara Iran versus Israel dan Amerika Serikat. Dan kita masih bersama dengan Teguh Reza Shah, dosen hubungan internasional Universitas Pajajaran. Pak Reza masih bersama kami. Siap, selamat pagi. Selamat pagi Pak Reza. Jika Selamat pagi. konflik terus meningkat, karena Amerika Serikat bilang siap perang panjang, 4 pekan lebih. Iran juga di sisi lain mengaku tidak mau untuk berdialog lagi, karena mereka merasa kecewa karena saat perundingan serangan datang tiba-tiba Sabtu lalu. Kalau konflik ini terus meningkat, negara atau aktor mana saja yang mungkin berpotensi ikut terlibat? Kalau bicara potensi, itu secara teori memang mungkin ya. Tapi saya mencoba melihat bagaimana kesiapan negara-negara tersebut saat ini. Misalnya Mesir kan, Mesir itu sedang menghadapi masalah ekonomi. Ini dampaknya besar sekali perang ini terhadap industri pariwisata mereka. Yang mereka lakukan sekarang adalah mengendalikan terusan Suez Canal kan, agar kapal-kapal itu bisa lewat wilayah tersebut. Kemudian juga Mesir itu saat ini tergantung pada bantuan dari Amerika Serikat hanya untuk jaga-jaga karena Mesir juga terus terang tidak siap untuk itu. Kemudian juga saya mencoba melihat Syria. Syria hanya bergerak di sekitar perbatasan dia dengan Lebanon dan Irak hanya untuk mencegah jangan sampai ada infiltrasi dari Iran masuk. Kemudian saya juga melihat di Occupied West Bank. Occupied West Bank ini berada di bawah kendali Israel. Jadi tampaknya dari situ juga tidak mereka sulit menggabungkan diri dengan Iran. Kemudian saya juga melihat di Mesir. Mesir masih sibuk dengan perbatasan dengan Rafah. Jadi saya belum melihat negara-negara Timur Tengah itu sekitar Iran itu akan bergabung untuk melawan Iran. Walaupun kampanye itu luar biasa dari Amerika Serikat dan Israel, misalnya mengkampanyekan Sunni lawan Syiah. Kemudian melakukan juga kampanye-kampanye perihal keburukan Iran di dalam negeri, terutama sekali Iran yang tidak berhasil mengelola kelompok-kelompok minoritas. Kemudian Iran yang tidak bisa mengendalikan wilayah perbatasannya. Jadi ini yang terjadi saat ini. Dan yang paling menarik adalah Amerika Serikat dan Israel itu mencoba menggalang solidaritas dari kelompok-kelompok minoritas di Iran seperti kelompok Azerbaijan, kelompok Kurdi, kelompok Lurs, kelompok Balukistan dan kelompok-kelompok Arab. Dan sementara memang ini perang ini dipaksakan untuk Iran dari luar dan juga dari perbatasan, dan untuk itu Iran terus terang sedang kelabakan saat ini. Tapi bagaimanapun juga ya ini adalah yang harus mereka lakukan. 40 hari berkabung ini ternyata berkabung dengan penuh kesiagaan. Tapi bagaimanapun saya perhatikan Iran itu sudah siap dengan perang jangka panjang karena selama 2 tahun terakhir mereka memperbanyak pembuatan drone dan pembuatan peluru kendali, bahkan sampai peluru kendali balistik sekalipun. Ya, untuk serangan udara, Iran tampaknya siap dengan drone dan juga balistiknya. Lalu penembakan torpedo Amerika Serikat yang menenggelamkan Iris Dena di perairan Sri Lanka ini membuka diskursus tersendiri, Pak Reza, soal bagaimana di perairan. Seperti apa sebenarnya kekuatan militer Iran kalau di laut? Kalau saya perhatikan itulah kelemahan Iran, lemah di laut dan lemah di darat, walaupun mereka memiliki teknologi asli Iran ya, tapi mereka selama ini memang mereka sudah mencoba melakukan pendalaman atas teknologi asli, teknologi yang asli tersebut ya. Saya mencoba melihat bahwa memang mereka berhasil, tapi belum combat proven begitu. Kalau misalnya di pesawat udara, mereka masih memberdayakan pesawat-pesawat lama. Misalnya pesawat F-5 Amerika Serikat yang serinya Phantom itu memang direkayasa untuk menjadi model Iran dengan nama Azarax. Kemudian pesawat-pesawat dari reconnaissance memang sudah ada. Model-model tua dari Amerika Serikat dengan nama misalnya Cakavak gitu ya. Kemudian ada juga pesawat-pesawat latih bekas Amerika Serikat maupun bekas Rusia, tapi di apa ya
direkondisikan oleh Iran dengan nama Fajr F-3. Saya harus akui terlambat bagi Iran untuk membeli pesawat-pesawat dari Cina, misalnya pesawat J-10 atau J-20. Tapi entah mungkin ke depan mereka akan lakukan itu. Dan untuk itu saya memiliki data bahwa memang mereka lemah di laut dan lemah juga di udara. Dan memang apa ya eh, kandasnya kapal laut Iran itu memang sesuatu hal yang tidak mereka pikirkan, karena mereka berpikir ini lokasinya jauh dari wilayah tempur, tapi ini adalah resiko. Dan untuk itu rakyat Iran sekarang sedang berduka atas wafatnya sekitar 75 personil angkatan laut tersebut. Oke, ke Pak Reza, kalau dalam kajian hubungan internasional, kita berharapnya tentu global berharap perang ini berakhir dan juga tidak berpengaruh panjang dan signifikan terhadap geopolitik dan juga ekonomi. Biasanya konflik seperti ini akan berakhir kemungkinan melalui skenario apa? Kemenangan militer salah satu pihak kah, atau negosiasi yang akhirnya terjadi, atau sementara dengan gencatan senjata? Seperti apa analisis Anda? Amerika sudah punya skenario ya. Pertama, skenario mereka menyerang dan Iran menyerah. Itu satu. Karena ini Trump itu maunya begitu, mengganti rezim, dan eh, syaratnya adalah rezim tersebut ditundukkan. Sudah dicoba ditundukkan pada hari Sabtu lalu, tapi ternyata tidak berhasil karena pemerintah Iran itu sangat kompak. Antara rakyat dan pemerintah itu ada sistem namanya marja'i taklid, di mana rakyat itu tidak mengkhianati negara mereka, dan mereka berpikir kami sudah bertahan lebih dari 3.000 tahun di muka bumi ini, masa harus menyembah-nyembah satu negara yang berdiri pada tahun 1776 silam. Tapi bagaimanapun skenario Donald Trump adalah namanya itu unconditional surrender. Jadi menyerah tanpa syarat. Jadi, kemudian skenario kedua adalah skenario Maduro. Skenario Maduro itu melakukan operasi intelijen setelah mereka berhasil melemahkan loyalitas pasukan-pasukan Garda Revolusi. Kemudian skenario ketiga Amerika Serikat adalah mengembalikan dinasti, dan mereka sudah siap dengan seorang raja yang anak dari Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Aryamer Sirus, dan nama raja ini adalah Reza Sirus. Dan Reza Sirus ini sumpahnya sudah jelas akan mengembalikan Iran ke masa demokrasi dan membuka hubungan diplomatik seluas-luasnya dengan Amerika Serikat, dengan Israel dan negara Uni Eropa, dan menyerahkan penguasaan minyaknya kepada perusahaan-perusahaan Amerika. Ini yang sangat diharapkan oleh Amerika Serikat, itu adalah kembalinya seorang dinasti. Dan skenario yang selanjutnya adalah mengganggu terus masyarakat, karena masyarakat Iran saat ini terus terang sedang susah, dalam suasana berduka, dan juga mereka melihat sumber-sumber ekonomi mereka itu sangat rusak ya. Dan untuk itu Amerika Serikat tampaknya akan terus mengupayakan agar ada pemberontakan dari dalam, sekecil apapun itu, tapi dikampanyekan kepada luar negeri, dan nanti terutama sekali di arah perbatasan ya, di wilayah perbatasan barat. Ini uniknya Iran. Perbatasan baratnya itu panjangnya di barat itu 1.600 kilometer, perbatasan di timur laut itu 1.200 kilo, perbatasan timur itu hampir 1.000 kilo, perbatasan di Tenggara dengan Pakistan itu 900 kilo, perbatasan dengan Turki di barat daya itu sepanjang 534 kilo, kemudian perbatasan dengan Azerbaijan sepanjang 432 kilo, perbatasan dengan Armenia adalah 44 kilo. Dalam kondisi seperti tersebut akan banyak masyarakat asli Irak, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan maupun Turki yang belum tentu satu ide dengan pemerintah pusat. Dan secara teori yang bisa dilakukan adalah melakukan gangguan, kemudian nanti seolah-olah terkesan terjadi kekacauan, misalnya kekacauan itu adalah kriminal, terjadi adalah ethnic cleansing, ataupun ada kejahatan-kejahatan genosida oleh pemerintah Iran, dan nanti dari situlah merupakan pintu masuk untuk menerapkan satu prinsip PBB yang namanya responsible to protect. Dan ini ya, terus terang ini Iran sangat khawatirkan itu, di mana dalam kondisi sedang susah ini perbatasan dia itu digoyang, dan ini merupakan ancaman tersendiri bagi Iran, dan Amerika Serikat tahu persis bahwa mereka akan masuk ke Iran lewat penguasaan perbatasan-perbatasan Iran tersebut. Oke, Pak Reza, kita ke soal perundingan
antara kedua belah pihak. Dan di sini Indonesia menawarkan diri untuk menjadi mediator. Banyak pihak yang meragukan terkait dengan kemampuan kita untuk masuk ke dalam pusaran perang ini lewat jalur mediasi. Namun pemerintah kemarin juga disebutkan oleh salah satu tokoh yang diundang oleh pemerintah, yakni Prof. Jimli Asidiki, mengatakan Indonesia di sini bisa menjadi global player seperti itu. Tidak bermain sendiri, tapi merangkul sejumlah negara untuk masing-masing diberikan tugas untuk berdialog dengan negara terlibat konflik seperti Amerika, Israel, dan juga Iran. Sementara Iran sendiri tidak membuka pintu untuk dialog terkait dengan perang ini. Sementara Indonesia lebih baik berdialog dengan siapa? Apakah Amerika Serikat ataupun mencoba untuk terus membuka jalur komunikasi dengan Iran? Pertama kita harus menghargai ya upaya Indonesia untuk menjadi mediator karena ada amanah konstitusi itu. Amanah konstitusi untuk turut memelihara perdamaian dunia. Juga kita melihat bahwa ada mandat dari KTT, Liga Arab, dan Organisasi Konferensi Islam bulan November tahun 2023. Itu meminta Indonesia dan beberapa negara seperti Turki, Arab Saudi untuk benar-benar memerhatikan masyarakat Palestina. Dan sekarang memang sudah terdapat kedekatan emosional antara Indonesia dengan Turki. Cuman masalahnya dalam melakukan perundingan tersebut, dalam menjadi mediator, itu kan ada prakondisi. Kita kan belum tanya sama Iran prakondisinya apa. Karena bagi Iran prakondisi itu bukan hanya militer, tapi juga budaya. Misalnya Amerika Serikat sudah lama memberikan sanksi. Sanksi itu harus dicabut dulu. Kemudian Amerika Serikat senantiasa menganggap remeh Ayatollah Iran yang wafat, menggunakan kata-kata yang sangat keras, yang bagi Iran itu sangat kasar, menyebutnya Ayatollah kami itu sebagai teroris, Ayatollah kami itu gemar membunuh. Jadi ini adalah hal-hal yang Iran tidak kehendaki. Kemudian pada saat yang sama juga Iran akan menolak kalau hak dia untuk bertahan itu diganggu. Karena selama ini Iran mengatakan kami tidak akan bergerak menuju nuklir untuk bersenjataan. Kami sangat setia pada International Atomic Energy Agency dan juga kami sangat setia pada aturan-aturan Non-Nuclear Proliferation Treaty. Bahkan Ayatollah sudah mengharamkan penggunaan nuklir untuk tujuan perang. Jadi ini adalah kondisi-kondisi yang akan Iran yakinkan dulu bahwa Amerika Serikat akan menerima prakondisi tersebut. Kemudian juga Amerika Serikat itu juga sangat keras. Mereka menghendaki perubahan rezim. Jadi kalaupun nanti kita berdialog dengan Iran maupun dengan Amerika Serikat dan kita menyertai berkinerja bersama Turki, maka ini adalah tantangan pertama yang harus dilakukan. Pada saat yang sama juga Iran akan melihat setulus apa Indonesia melakukan itu. Karena tentunya Iran mengatakan kami ini sudah berunding dengan mereka. Pada saat perundingan joint comprehensive plan of action, Amerika Serikat itu yang menggagalkannya. Dan sekarang pada saat kami akan mencapai persetujuan yang sudah disupervisi oleh PBB, Amerika Serikat kembali melanggar itu. Jadi harus ada jaminan dulu. Kita harus bisa berdialog dengan Amerika Serikat bahwa kalau ini kalau benar-benar Anda percaya pada kami, maka ini adalah prakondisi. Iran minta, apakah Anda tidak akan ingkar janji? Dan untuk itu kan tidak mudah. Sebelum kita berbicara soal sebagai mediator, kita hendaknya juga benar-benar menguasai persyaratan untuk prakondisi sebelum jadi mediator. Dan untuk itu, selain kesiapan Indonesia untuk menurunkan diplomat-diplomat terbaiknya, juga Indonesia hendaknya sudah mempersiapkan studi. Bagaimana studi kita untuk tahapan sebagai negosiator ini? Tahapan misalnya 1 bulan pertama, tahapan satu bulan kedua, dan juga ketiga misalnya. Karena selama ini perjanjian yang dibuat oleh Iran dan Amerika Serikat itu dibatalkan pada tahap ketiga. Dan untuk itu kan kita harus terbuka dengan Iran. Dan kita terbuka juga dengan Amerika Serikat. Dan terbuka juga dengan dunia bahwa kami ini adalah juru runding yang handal, yang tidak berpihak, dan untuk itu terus terang tidak mudah, tapi ini merupakan amanah konstitusi untuk melakukan itu. Baik, kekecewaan Iran karena diserang saat sedang berunding juga menjadi tantangan tersendiri bagaimana masuk untuk berkomunikasi terkait dengan penyelesaian perang ini melalui jalur negosiasi, Pak Reza. Pak Reza, kita harus tutup
Kita akan berdialog lagi di kesempatan lain. Terima kasih Teguh Reza Syah, dosen Hubungan Internasional Universitas Pajajaran sudah berbagi paparannya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih kembali.